Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Ulfatul Hasanah. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Said Bogor, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah teman-teman, video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Ibu Hana Lestari, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan hasil dari tugas mind mapping atau peta konsep yang saya buat. Oke, sebelumnya kita lihat gambar berikut ini. Nah, teman-teman, di sini ada pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang berlandaskan komputer yang menghasilkan kumpulan penyimpanan, perolehan kembali, komunikasi, dan penggunaan data untuk tujuan operasi manajemen yang efisien dan juga bagi perencanaan bisnis. Kemudian, di sini ada 3 komponen dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama ada sistem. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari 2 atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, maka perlu dirancang sistem informasi manajemen agar ajaran sistem dapat dianggap sebagai metode untuk memecahkan masalah dalam organisasi, terutama dalam pendidikan. Dalam pendidikan selalu membutuhkan keputusan yang cepat dan tepat. Keputusan yang dicetuskan sangat tergantung pada data-data atau informasi berbagai subsistem. Kemudian yang kedua itu ada informasi. Nah, informasi ini adalah sebagai data yang telah diproses dengan cara yang bermakna bagi penerima dan nilai nyata yang diamati dalam keputusan sekarang dan masa depan. Teman-teman, informasi sangat erat hubungannya dengan data loh. Karena apa? Karena informasi berasal dari data. Di sini ada proses informasi. Yang pertama data. Data adalah fakta. Kemudian sebelum menjadi informasi, dia harus melakukan pemrosesan dengan cara melakukan pemeriksaan, pemilihan, dan perhitungan untuk membuat keputusan. Kemudian di situ nanti ada hasil dari pemeriksaan yang disebut dengan informasi. Yang ketiga adalah manajemen. Manajemen merupakan proses pengelolaan dari mulai pengumpulan data hingga menjadi informasi, termasuk proses pertransferan informasi kepada yang memerlukan. Dalam sistem informasi manajemen, seorang pemimpin tidak akan mampu bekerja tanpa dibantu oleh bawahannya. Tentu saja, karena sistem informasi manajemen tidak menerima data dari atasan atau dari satu bagian saja dalam organisasi, tetapi dari semua bagian, sehingga diperlukan bawahan secara spesifik menangani data dan informasi yang diterima dari bagian-bagian yang lain. Maka di sini terjadilah pembagian tugas oleh pimpinan kepada bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini ada pengembangan SIM. Dan pihak yang terlibat langsung dalam pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan yang pertama adalah analisis sistem. Analisis sistem adalah orang yang merencanakan sistem informasi untuk manajemen, mengkaji unjuk kerjanya, merancang perbaikannya dalam suatu sistem. Manajer sebagai seorang operator sistem yang menentukan perincian kritis sistem informasi yang dibutuhkan dan ia dapat menjadi analisis sistem. Teman-teman, dalam kalangan organisasi pendidikan pada lingkup yang kecil atau yang sering kita sebut dengan sekolah, sebaiknya kepala sekolah lah yang sangat cocok dan berperan sebagai manajer sekaligus sebagai analisis sistem. Kemudian di sini ada pembagian tugas oleh pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu proses pengelolaan data sistem informasi manajemen. Proses kerja suatu sistem informasi manajemen merupakan suatu alur yang kontinu dari mulai perencanaan sampai dengan umpan balik. Yang pertama, ada pengumpulan data, yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara langsung,
melalui wawancara, melalui perkiraan koresponden, ataupun melalui daftar pertanyaan. Yang kedua ada pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu proses kegiatan pikiran dengan bantuan tangan atau suatu peralatan dengan mengikuti serangkaian langkah-langkah perumusan atau pola tertentu untuk mengubah data tertentu menjadi berbentuk, tersusun, sifat atau isinya lebih berguna. Yang ketiga ada penyimpanan data. Penyimpanan data termasuk di dalamnya adalah pengarsipan. Tujuan penyimpanan adalah yang pertama, sewaktu-waktu diperlukan bagi pemecahan persoalan dapat mudah diambil. Yang kedua, menjaga dan memelihara fisik arsip atau dokumen agar terlindung dari kemungkinan rusak, terbakar, atau hilang. Dan yang keempat, ada pengeluaran data, yaitu memindahkan data atau informasi dari bagian sistem informasi manajemen ke bagian yang memerlukan, terutama pada pembuatan kebijakan. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan.